Gua tuh udah paling takut sama yang namanya perceraian gitu bang. Oke. Gua tuh nggak mau deh macam-macam. Kalau yang sampai saya ngomong ini nih, kalau ada yang macam-macam udah kamu aja deh, lu macam-macam nggak apa deh. Yang penting gua nggak mau. Shalom, sahabat-sahabat Lusindo. Saya bersyukur sekali siang menjelang sore ini bisa sebentar kita ketemuan, kita kedatangan seorang pebasket nasional. Ya dikenalnya sih pebasket senior lah gitu ya. Senior tapi nggak tua loh ya. Baru berulang tahun, ke yang ke-40 kalau nggak salah. Ada di samping saya, Kelly Purwanto. Shalom, Kel. Shalom, Bang Dodo, apa kabar, Bang? Senang bertemu, Kel. Iya, seneng banget, Bang. Setelah hampir setahun kan, maksudnya Bang Dodo kan yang mimpin pemberkatan ya. Wah, iya ya. Jadi setelah pemberkatan nikah, lalu ulang tahun. Jadi bener yang ke-40? Iya, banyak heboh sih, Bang, kepala 4. Tapi masih main basket di liga profesional. Oh gitu? Bikin orang-orang kayak, wih, hebat deh, masih di umur yang kepala 4 masih bisa main gitu. Ya puji Tuhan ya Bang, semua kan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan, puji Tuhan. Sekarang masih main di klub Hang Tua ya? Hang Tua. Nama lengkapnya apa? Amarta Hang Tua, RJ Amarta Hang Tua. RJ Amarta Hang Tua. Masih di situ? Masih Bang. Sudah berapa lama? Sebenarnya pindah-pindah dari 2017 sebenarnya udah di Hang Tua. Tapi sempat 2017 2018 tuh main di Hang Tua. Mana gini kayak mundurin. Oke. Dari kita mau tahu kan ya sahabat-sahabat Lusindo ya. Iya. Ya dong percikan-percikannya gitu. Dari kecil. Belum ada kan Bang yang atlet Bang Lusindo, Bang Dodo. Ini interview belum ada ya? Belum. Ini doang nih. Iya kayaknya ya. Iya Pak Putra ya. Iya. Mbok Ati ya. Kayaknya atlet baru ini ya. Sip, puji Tuhan. Betul. Iya. Gimana ceritanya Ceritanya dari awal ya Bang ya? Berkenalan, jatuh cinta sama basket segala macam. Oke, jadi sebenarnya awalnya sih ya kebanyakan sih nih Bang, kebanyakan pemain sih rata-rata sebenarnya nggak basket Bang dulunya. Awalnya pasti dari bola, karena kan bola kaki. Sepak bola, karena kan di negara kita nih di Indonesia kebanyakan orang sukanya main bola lah ya. Istilahnya omongannya olahraga rakyat gitu kan. Betul. Jadi banyak ya. Tua, muda. Iya. Piala dunia sampai diganggang kan. Iya, jadi ya dulu ya pasti kita pasti masa kecil ngerasain pengen main bola, senangnya main bola gitu. Nah, sama awalnya saya juga gitu. Main bola dulu nih, tapi tiba-tiba ketemu pemain-pemain pro zaman itu dan kakak saya juga sebenarnya Bang, kakak saya juga main basket. Dia main basket. Kebetulan di dekat rumah itu ada lapangan basket. Ada lapangan basket. Karena kan kalau sebenarnya kalau main bola ya bisa di mana aja kan. Memang kalau lapangan basket ya harus ada ring basket. Iya. Gitu, jadi lapangannya lebih khusus lah ya. Kalau lapangan bola kan gawang aja kita pakai sendal. Tempat dulu parkir bisa. aja jadi agak pakai gawang sendal ya. Agak sulitnya emang harus ada ring basket. Ring gitu basket. Kan. Nah, kebetulan juga umur berapa tuh? Itu mulai SD. kenalannya SD udah sempat main-main tapi belum serius ya Bang. Masih itu antara basket sama bola. Tapi justru yang serius malah bola, karena zaman itu aku ikut klub bola. Ikutnya klub bola. Kalau main basketnya cuma iseng-iseng doang di komplek. Terus udah mulai SMP itu udah masuk ke sekolah yang kebetulan prestasi basketnya bagus. Jadi seniornya di situ SMP tuh bagus prestasi Boleh sebut basketnya. apa? Boleh sebut. YPK, Yayasan Pendidikan Kristen di Panglima Polim. Panglima Polim? Iya. Sekolah YPK? Iya. Itu ininya seniornya juga. Iya, ada beberapa mantan pemain profesional yang ada di situ. Iya. Hebat ya? Iya. Jadi seru. Kelly masuk situ? Ya masuk situ itu dari SMP udah masuk situ. SMP udah mulai ngelihat yang SMA-nya main di lapangan itu. Terus ya ini mungkin talenta juga kali Bang. Terus ada teman yang ngelihat aku main di situ, ngelihat nih, lah lu kok bisa main basket sih? Dia gitu, udah ayo ikut tim aja, ikut tim sekolah. Tapi gitu. Bapak ibu ada darah? Sama sekali? Nggak ada. Olahraga ada dong? Enggak. Yang kakung, yang putri, oma, opa nggak gitu? ada.
Nggak ada. Nggak ada, cuman dari ya anak-anak papa, maksudnya jatuhnya kakak-kakak saya Kakak itu. tadi ya. Tapi bukan nggak sampai ke tingkat profesional, Nggak. enggak, cuman ya main-main aja. Tapi sejak SMP itulah masuk dalam klub ya. Belum. Ikut Masih main yang aja ya? Ikut main di sekolah. Oh, diajak aja ya? Diajak main, ikut tim basket sekolah dong gitu kan. Oh iya boleh. Oh, itu gitu awal kan. ya? Akhirnya ikut main itu, ikut kejuaraan basket. Tapi kalau klubnya masih bola tuh. Oh, bola. Klubnya yang bola. Iya. Yang basketnya ikut main Tim aja. Sekolah gitu ya. Tim sekolah. Nah, mulai terus. baru deh mulai ada ya mungkin kan kalau basket nggak mungkin basket bola semua olahraga mungkin ada scouting gitu bang, kayak yang ada pemantau gitu ya. Akhirnya SMA itu udah mulai banyak ikut kejuaraan antar SMA, terus dipantau juga mungkin. Ada salah satu senior di sekolah itu juga basket di YPK itu juga. SMA YPK juga? Iya, tapi udah senior banget ya bang, udah agak tua lah gitu. Nah, dia punya dia manajernya tim basket profesional waktu itu pada zamannya. Nah, udah akhirnya tawarin, mau nggak main di klub ini? Boleh sebut gitu bang? Boleh. Mau nggak waktu itu main di tim Satria Muda? Satria junior. Muda. Oh, Satria Muda. Oh, junior. Iya, Satria Muda masih juniornya dulu. Oh iya. Mau nggak main di klub? Karena kan nama beliaunya siapa, Pak? Hah? Nama senior Bung Simon Pasaribu. Bung Simon Pasaribu. Iya. Oh, dia senior. Iya, di PK juga. Ya udah, mau nggak main di ini klub Satria Muda Junior. Jadi kalau tandingan bawa klub ya bawa nama Satria Muda Junior, tapi kalau sekolah tetap bawa YPK gitu. Oh mau lah, seneng lah kan, akhirnya bisa main di klub, walaupun hitungannya junior tapi kan seneng, karena itu juga tim Satria Muda waktu itu pada zamannya juga lagi bagus-bagusnya, tim Satria Muda profesionalnya ininya. Mana-mana tuh nama Satria Muda ya. Iya. Tapi sekolah jalan terus? Jalan terus lah bang. Kacau atau nggak kacau? Enggak lah, so-so aja bang, gitulah layaknya. Kan ada tuh ya. Memang, ini passion gitu, tapi sekolahnya jadi terbengkalai gitu. Oh, iya bang, tapi sih enggak jarang. Enggak juga? Enggak. Asik aja ya? Kalau nilainya jelek, ya tapi ya paling nggak kan naik kelas. Oke. Karena ini penting, karena ya kan? Iya. Ya ini penting, karena hobi harus mendukung malah kan, jadi memberi semangat kan. Nah, kalau terusin Kel, dari SMA itu kan berarti sudah mulai, kalau disebut peralihan lah ya, udah ke pro ya? Bola aku tinggalin. Oh, bola udah tinggalin di SMA? Di SMP belum? Belum. Oke, terus? Akhirnya udah mulai ikut itu, dan itu juga puji Tuhan kalau ikut klub gitu dapat uang saku bang. Di SMA dapat uang saku. Luar biasa. Kan istilahnya ngeri. Jadi dari SMA seorang Kelly sudah. Iya, dapat uang saku walaupun waktu itu ya nggak terlalu besar, tapi kan itu berkat bang. Hasil keringat bola. Iya, hasil keringat, dapat uang saku segala macam, seneng. Terus udah mulai serius-serius. Awalnya lebih menarik lagi bang. Apa itu? Dapat beasiswa kuliah. Dari itu dari tadi? klub. Dari klub. Ayo mau nggak gue kasih beasiswa, tapi lu kita ikat di klub ini gitu loh. Jadi abis lo nanti main, kan kalau abis lulus kuliah masuk lulus SMA masuk kampus tuh. Nah itu kita harus bawa nama perguruan tinggi itu dulu. Waktu itu saya ditawarin di Setia Perbanas. Perbanas. Itu mengapa masuk Perbanas? Iya, ditawarin. Kita udah sering denger tuh zaman itu memang ya. Iya, karena emang Perbanas tuh memang perhatiannya juga. Iya ya, atlet kan? Artis juga tuh. Artis juga ya, beberapa juga ya. Pokoknya talent ya. Iya. Nah waktu masuk ke Perbanas apa otomatis? Maksudnya otomatis beasiswa itu tadi? Iya, dapat beasiswa dari klub. Terus dapat beasiswa juga dari si kampusnya. Karena kan kita bela nama kampus kan, bawa Perbanas. Bawa nama Perbanas. Jadi mereka mau nggak mau mereka kasih beasiswa nggak 100% tapi yang sisanya dibayarin sama klub. Tapi masih muda waktu itu kan? Iya, masih nggak klub muda maksudnya tadi? Oh iya, Satria Muda. Iya, masih. Sampai nanti. Oke, silakan terus. Akhirnya udah main di kampus, juara tuh 2001 kan saya lulus. 2002 itu main di Libama, namanya Liga Basket Mahasiswa. Liga Basket Mahasiswa. Oke. Itu bawa nama Perbanas. Juara lah ya kan biasanya tuh kayak udahlah lu udah juara di kampus mau apa lagi. Udah kita naiklah ke profesional gitu. Akhirnya saya naik ke profesional 2003 di tim Satria Muda itu. Selalu di posisi yang sama atau beda? Posisi di basketnya? Iya, sama. Saya point guard. Point guard. Selalu point guard. Sejak awal dulu. Sampai sekarang. Luar biasa. Jadi terus matang banget lah karena emang dari dulu di point guard. Kan ada yang pindah-pindah juga ya. Dulu dia poin apa di posisi apa? Ada. Oke, terus? Nah, terus kuliah? Enggak, kan udah main Alibama tuh udah juara. Oh. Akhirnya udah diajak dia, ayo kita main ke profesional aja ya. Kan udah juara di Alibama, mau cari apa lagi? Iya. Oh iya, oke. Nah, pindah ke tahun berapa itu kan? 2003.
2003 saya main di tim profesionalnya si Satria Muda itu. Oke. Udah benar-benar IBL-nya lah, Indonesia Basketball League. Liga nomor satunya di Indonesia. Wah, puji Tuhan. Terus? Tuhan. Nah, tapi ya ini juga balik lagi Bang, ada rencana Tuhan lagi Bang. Apa tuh? Saya dikasih cedera. Baru masuk ke 2003 itu cedera karena kan pinggang. Cedera pinggang. Belakang? Iya. Wah, tapi ini sih sedih Bang, merinding kalau ceritain. Kenapa? Dikit aja, dikit. Iya, karena kalau kan akhirnya MRI segala macem tuh. Fisioterapi, dokternya itu baca MRI-nya istilahnya bisa dibilang serem banget. Maksudnya serem banget untuk basket ya Bang. Iya. Ini kalau kamu nggak kuatin tulang otot-otot tulang punggung kamu udah nggak bisa main nih katanya. Waduh. Iya Bang, merinding juga ya. Tapi ya ini lagi Bang, balik lagi Bang. Kan semua Tuhan yang punya rencana Bang. Maksudnya saya bisa main sampai sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget dengan kondisi ya kalau bisa dibilang pinggang saya nggak tahu sih sekarang saya udah nggak pernah MRI lagi. Cuman ya saya percaya aja ya. Tapi masih ngerasa atau? Kadang-kadang kalau kecapean banget dia sempat kambuh, sempat cuman gitu doang sih. Tapi kayak tapi kalau enak, gak nyaman. Normal, latihan, biasa, ikut lomba enggak? Enggak. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan banget deh Bang, makanya saya masih bisa main sampai sekarang tuh. Akhirnya cedera tuh Bang, saya 2003 cedera karena mungkin sempat off dulu karena mungkin kaget ya Bang dari liga basket mahasiswa terus ke profesional kan itu porsi latihannya beda Bang. Kayak mahasiswa tuh kayak cuman seminggu 3 kali mungkin. Itu pun udah berat ya? Itu udah berat kali ya. Kalau ini? Profesional tiap hari. Kalau profesional itu udah tiap hari latihan Bang, kecuali minggu. Sampai Sabtu Minggu. Kadang pun itu ada yang sehari 2 kali, pagi sore. Kadang tergantung pelatih. Kadang ada yang sekali doang tapi langsung 4 jam gitu. Iya. Wah, itu mungkin karena kaget berat latihan ya itu cedera. Akhirnya 2004 turun lagi. Turun lagi ke Libama lagi, Liga Basket Mahasiswa. Jadi kurang lebih cuma setahun tuh? Cuma setahun. Itu off betul atau masih terus? 2003 itu pertengahan. Kan 2003 tadi? Mau main sebentar, pokoknya saya ingetin cuma main 1 game Bang. Itu cedera, ya udah akhirnya off dulu. 2004? Pemulihan segala macam itu saya pemulihannya aja kemana-mana Bang, karena saya pengen banget segitunya sama basket. Pengen sembuh juga, pengen bisa main lagi. Saya cobain semua, aku kuntur, fisioterapi. Tapi sampai operasi? Enggak. Karena dokter juga nggak nyaranin. Dokter nggak nyaranin? Nggak nyaranin. Memang bahaya sih? Katanya bahaya kalau operasi di pinggang, banyak saraf lah segala macam. Kan tempat bertumpu kan? Iya. Selain kaki ya, tempat bertumpu dan bergerak ya? Iya, dia bilang selama kamu ya masih bisa aja ya udah jangan lah katanya. Yang penting itu dia pesannya harus dikuatin otot-ototnya. 2004? 2004 akhirnya main lagi Libama lagi kan, tapi udah pemulihan segala macam tuh, udah penguatan, pemulihan. Akhirnya 2004 main Libama lagi. Terus ada kesempatan juga waktu itu PON olahraga nasional itu wakili DKI Jakarta di PON itu dapat emas. Dapat emas, udah mulai pede nih. Puji Tuhan. Udah mulai pede nih. Udah saya mau buktiin saya bisa main lagi di profesional di liga tertingginya Indonesia gitu kan. Akhirnya udah 2005 saya balik lagi main ke pro, cuman bukan di tim yang sama. Karena ya mungkin nggak tahu ya Bang, ya nggak tahu juga, itu rencana Tuhan lah pokoknya. Kita semua kan sebutnya itu rencana Tuhan. Saya pindah tim. Ke mana? Ke Kalila. Tapi orang taunya sekarang itu Pelita Jaya. Pelita Jaya. Dulu namanya Kalila. Dulunya Kalila. 2005 itu Kalila. Kemudian tapi dulu ingat lagi tahun 80-an 90-an itu Pelita Jaya sebenarnya. Cuman sempat ganti nama Kalila lagi, sekarang balik lagi ke Pelita Jaya. Pelita Jaya itu yang dulu tempat yang di Kuningan itu ya? Iya, betul ya? Semantri ya. Iya itu ya? Iya. Itu nantilah 2017 saya ceritain lagi, saya balik lagi ke Pelita Jaya. Dari 2005 ini kayak Kalila. Saya pernah pimpin berapa kali khotbah. Jangan-jangan pernah ketemu tapi kita enggak lah ya, kan kita tahu ya. Mungkin seniormu ya. Iya, tapi yang Kristianinya terus bikin persekutuan. Iya. Makanya saya tahu tadi di gedung itu. Kuningan. Terus itu berapa lama di Kalila? 2005 dulu doang, 2005 nih. Tapi ini puji syukur banget. Kenapa? 2005 itu saya balik lagi ke pro, itu saya jadi pemain terbaik Bang. Pemain terbaik liga. Itunya apa sih? Ini Tuhan itu luar biasa Bang. Pertimbangan seseorang bisa terbaik itu dari kemampuan memasukkan bola atau? Iya. Masuk skor iya. Kontribusi buat tim iya, semua Bang dihitung.
Oleh kan liga nih. Nah, yang maksudnya yang saya bersyukur banget di satu liga itu kan ada waktu itu ada kalau nggak salah masih ada 10 tim. 10 tim. 10 tim itu bisa ada berapa pemain tuh Bang? Taruhlah bisa 100 pemain kali Iya, ya. iya. Itu bisa jadi pemain terbaik. Luar Berarti kan biasa. luar biasa banget, Bang. Ya. Itu ya udah dari situ mulai deh. Yang istilahnya MVP MVP itu ya. Itu apa sih kepanjangannya sih? Most valuable player. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Terus? Udah dari situ habis MVP itu mulai tuh Bang ada tawaran yang menarik banget lah. Misalnya kayak ya kita sebut aja gaji lah gajinya bisa di berapa kali lipatin. Dari situ karena kan prestasinya bagus Bang. Iya. Ya udah dari situ kalian tuh justru cuma setahun tuh udah jadi pemain terbaik. Udah. Akhirnya ada tawaran yang menarik banget tapi harus tinggalin Jakarta. Saya pindah ke Bandung. Ke Bandung. Sempat pindah ke Bandung? Sempat pindah 3 tahun. Garuda Bandung namanya. Nah, sekarang ganti nama lagi namanya Prawira Bandung. Prawira Bandung. Oke. Itu Garuda Bandung waktu zaman 2000 habis 2006 itu. 2006. Oke. 3 tahun di sana pindah. Terus? Ya udah terus ya cuman ya nggak maksudnya belum ada prestasi individu udah belum. Maksudnya kalau top assist, top steal gitu sih ada. Nah, yang masih saya penasaran emang juara. Jadi di Garuda Bandung itu juga sempat finalis. Finalis. Akhirnya nggak juara-juara tuh. Akhirnya ya udahlah, saya balik lagi, tawaran lagi ke Pelita Jaya. Balik lagi ke Pelita Jaya mau nggak? Jakarta. Mau dong, karena kan saya waktu itu besar istilahnya di situ, pemain terbaik di situ. Mau. Akhirnya saya balik lagi deh ke Pelita Jaya. Namanya udah Pelita Jaya tuh. 2006? Enggak, 2006 sampai 2009 tuh. Oh, 2009 Bandung. Oke. Di Bandung. Iya. 2009 udah Pelita Jaya. Itu juga Bang. Balik lagi Jakarta. Itu juga. Gimana? Itu finalis terus. Oh. Nah itu gimana tuh Bang? Maksudnya saya juga bingung. Kok nggak ya namanya pemain kok Tuhan nggak kasih gue juara sih? Bang. Kan udah pernah juara. Belum. Yang pemain terbaik? Itu nggak juara, timnya nggak juara, tapi pemain terbaik. Skor dari itu tadi ya. Jadi selama satu liga itu dihitung saya skornya paling tinggi lah antar pemain-pemain yang lain gitu. Tapi timnya nggak juara. Karena ada berkat berikutnya. Iya sih, nggak mungkin. Ya, nanti ini juga nih seru nih ya, ya kan? Iya, jadi terus di Pelita Jaya tuh. Balik Pelita Jaya tuh 7 tahun. Itu finalis berapa kali Bang? Berarti 2000 berapa tadi? 2009 sampai 16. Iya, 16. Oh. Itu Bang finalis berapa kali, Bang? Iya. Nah, yang lucunya gini, Bang, finalis. Wah, udah kayaknya bingung lagi, maksudnya nggak penasaran. Udahlah saya pindah aja deh, saya pindah tuh 2016 pindah ke Hang Tuah. Oh. Hang Tuah nih. Nah, makanya sih Bang, nanti ada pertanyaan buat Kang, saya pindah ke Hang Tuah. Giliran saya pindah, Pelita Jaya yang juara. Itu saya diinin Bang sama teman-teman. Jadi lu merasa lu pindah lu juara. Kenapa ya gini ya? Gitu Bang jadinya. Jadi ada dosa begitu. Rasanya. Ya, makanya enggak lah, enggak. Apa enggak maksudnya ya ada rencana. Satu pikiran ke situ, satu lagi mungkin kok Tuhan nggak kasih gua sih juara. Pas gua di PJ kok gua nggak dapat juara sih gitu loh. Ada tujuan selalu. Di Alkitab tuh kalau dari tadi kan katanya mau nanya-nanya, saya kasih ini dulu deh. Iya. Di Alkitab tuh kan ada cerita yang Yunus. Kalau lagu anak-anak sekolah minggu, Yunus di perut ikan, pam. Nah kan, Yunus di perut. Jadi dia disuruh ke Niniwe, disuruh ke Niniwe untuk pekabaran Injil firman Tuhan. Tapi dia mbalelo. Oh iya. Dia ke Tarsis namanya. Itu directnya kayak bertolak belakang itulah gitu ya. Tengah jalan ombak. Kapal yang dia tumpangin, ya kan dia upaya sendiri kan, pokoknya bayar tiket lah kalau sekarang. Ombak gede gitu. Tapi akhirnya ketahuan gitu sama penumpang kapal ini pasti ada yang salah nih gitu. Mereka dalam Alkitab ditulis dibuang undi. Ketahuan dia. Dia ngaku juga akhirnya. Iya, saya disuruh Tuhan saya ke Niniwe tapi gua ke Tarsis. Terus gimana? Ya buang saja saya ke laut gitu. Gitu. Beneran waktu dia dibuang ke laut, nah itu prosesnya banyak sih. Pertimbangan tafsiran dan secara biblika pembicaranya banyak. Tapi dibuang ke laut ringkasnya ombaknya reda. Waktu dibuang ke laut, datang ikan paus, ikan besar kalau bahasa Alkitab. Itu dia makan. Dia tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Bayangin nggak ada lampu dong, nggak ada lampu dong, gelap dong di dalam. Makanannya dari mana? Itu kan kuasa roh Tuhan, kan? Itu. Nah, tapi gini, maksudnya dengan ini tadi,
percikannya, bukan kita harus sama dengan ya. Iya. Makanya saya berani bilang tadi kayak pasti ada rencana Tuhan. Dan ketika si Yunus memang ke Niniwe sesuai koridornya Tuhan, sesuai rancangan Tuhan, begitu banyak orang yang bertobat. Jadi persoalan kalah atau apa kalimatnya tadi, cuman finalis. Sebetulnya itu ada rancangan Tuhan. Ini kalau saya coba boleh memberi respons dan jawaban. Nah, pasti begitu kan? Coba lanjutannya gimana? Setelah itu? Udah akhirnya setelah itu kan nggak juara. Setelah saya tinggal malah juara kan. Wah, ada tuh banyak deh omongan dari teman-teman. Lu tinggal malah juara tuh. Emang lu belum dikasih juara lu. Ya, terus nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bisa di tim lain gitu. Ya tapi sampai sekarang belum. Nah, terus sampai abis itu saya pindah Hang Tua kan, pindah Hang Tua, pindah Bogor Silangi. Itu berarti Hang Tua tahun berapa tadi? 2017, 2018. Sampai hari ini? Enggak, 2018 itu sampai pindah lagi, Bang. Oh gitu. Ke Bogor, namanya Bogor Siliwangi. Bogor Siliwangi. Bogor Siliwangi. Tapi abis itu ya semuanya mungkin kartu ada, Bang. Bogor Siliwangi itu timnya berantakan, Bang, maksudnya. Akhirnya bubar timnya. Akhirnya udah. Terus Hang Tua juga, ya udah lu balik lagi aja ke Hang Tua. Ya udah akhirnya saya balik lagi. Mereka masih mau nerima. Sampai sekarang. Hari ini. Balik ke Hang Tua lagi kapan tuh? 2019 berarti ya. 2019 ya. Sampai sekarang. Ya, Nah, tapi kan saya dengar buka akademi basket ya. Iya, nah, ini kan. Gimana kan? Nah, itu kan. Iya, awalnya sih pandemi 2020 ya? 2020 kan? Ya pandemi 2020 2021 lah ya, pokoknya 2020 lah. Itu semua tim memang istilahnya diliburin dulu, Bang, karena kan emang pandemi nggak boleh ngapa-ngapain. Wah, ya saya sebagai pemain yang biasanya tiap hari olahraga, tiap hari basket, nggak ngapa-ngapain kan rasanya pengen ngapa-ngapain gitu loh. Terus tapi akhirnya olahraga sendiri di apartemen waktu itu kan masih apartemen. Olahraga sendiri, terus akhirnya ada teman yang datang ke apartemen tuh. Teman satu klub atau teman SMA? Komplek. Iya, satu teman SMA, satu teman komplek. Ada dua berarti. Ada dua. Kel, lu lagi nggak ngapa-ngapain kan, lagi dia tahu lah namanya pandemi pasti nggak ada latihan kan. Lu nggak ngapa-ngapain kan, lagi libur kan? Iya nih nggak ada latihan, mana pengen olahraga gitu akhirnya. Udah yuk kita bikin akademi basket. Gue bilang, wah so, gue nggak bisa kali, gue belum ada istilahnya, Bang, belum ada ya, Bang, maksudnya belum ada ini buat ngelatih gitu. Biasa main disuruh ngelatih kan jadi. Pemain disuruh melatih ya. Nggak apa-apa, paling nggak kan lo tahu basic-basicnya sebagai pemain kata dia gitu. Oh iya, kalau itu gua ngerti lah, basic fundamental segala macam, iya ngerti. Nah ya udah, kenapa nggak dimanfaatin? Apalagi kan lu juga ada nama gitu kan, udah main di mereka bilang gitu ya. Apalagi kan lu di liga profesional udah berapa tahun tuh waktu itu. Berarti sekarang aja nih sampai detik ini kan saya main 20 tahun di liga profesional. 20 tahun. 2003 kan. Jadi tahun itu palingnya udah 17-18 tahun tuh. 17 waktu ya. 17 tahun nih lu main, masuk nggak ada sih yang mau, kata dia gitu. Ya terserah, kalau mau coba ayo aja gitu. Akhirnya mulai deh tuh coba khusus anak-anak. Iya, khusus anak-anak. Akademi basket itu biasanya emang khusus anak-anak dari umur 4 atau 5 tahun 4 atau 5 tahun sampai 15-17 gitu. Ya. Akhirnya bikin deh sama tuh kita. Yaudah bikin. Pertama namanya pandemi masih online. Online. Akhirnya mulai agak waktu itu sebutannya PSBB. Iya. PSBB itu akhirnya diturunin kan. Pokoknya boleh tatap muka segala macam. Akhirnya udah kita langsung aja kita buka di lapangan. Akhirnya udah, lama-lama puji Tuhan juga ada aja sih mau. Di Bali View itu ya? Di Bali View pertama kali itu. Tapi sekarang ya puji Tuhan juga udah melebarkan sayap sih. Tuh, ada kan? banyak tempat. Ada banyak Niniwe yang sudah. dan ini kasih karunia berkat Tuhan kan? Iya dong. Pasti. Dari satu. Sekarang ada berapa kan? Sekarang kalau untuk akademi basketnya sendiri ada 4. Cuman kalau yang gabung sama sekolah itu ada 2. Sama 2. Gabung apartemen ada 2 juga. 2 juga? 8? Wow. Dari 1 ya, tambah lagi jadi 6, tambah lagi 2, dan luar biasanya Kelly masih main kan? Masih aktif. Nah, jadi bukan pensiun kan? Iya, bukan. Dan luar biasanya itu tadi, Bang, yang disangka-sangka ya cedera, yang awalnya bilang kamu nggak bisa main lagi nih. Karena kondisinya udah seperti ini gitu, masih bisa main. Saya masih sampai sekarang divonis rasanya gimana gitu ya.
Nah, oke, Kel. Kita berhenti di situ dulu. Ya. Kalau dari dulu SMP, bola kaki, terus ke basket, SMA gitu tuh, terus kuliah, ada dapat beasiswa, terus ya beberapa klub segala macam, sampai punya apa kan namanya? Akademi Kelly Basketball Academy namanya. Kelly Basketball Academy. Kelly Basketball Academy, gitu ya? Ya. Refleksinya apa, Kel? Sebagai bagian kita sekarang kan, misalnya soal iman ya. Anda Kelly melihat ini, proses ini apa ya untuk melihat ini di hadapan Tuhan dan juga sesama tentu. Ya maksudnya ini kan balik lagi Bang, tadi karunia Tuhan tuh luar biasa banget buat saya pribadi. Cuman ya saya jujur aja Bang, saya bukan orang yang bisa dibilang baik-baik banget gitu. Mungkin dalam perlakuan saya baik banget Bang. Ya. Cuman kan ada aja saya misalnya dulu mudanya gimana gitu loh Bang. Cuman maksud saya ya balik lagi. Kayak misalnya kasarnya gue begitu aja Tuhan masih baik sama gue. Amin. Iya kan? Ya. Jadi gimana gue lebih dekat lagi sama Tuhan gitu loh. Dia sungguh baik dan teramat baik. Iya, benar Bang. Saya udah ngerasain sendiri. Apalagi yang soal tadi ya, Pel, yang soal pinggang itu. Saya ngerasain, wah merinding Bang. Gitu ya. Bisa main sampai waktu itu nggak bisa. Pakai celana aja nggak bisa Bang. Pakai celana aja nggak bisa. Gini nunduk kepala gini, ketarik sininya nggak bisa Bang. Nggak enak banget, jangan sampai deh saya ngerasain lagi amit-amit ya maksudnya. Iya. Jangan sampai, makanya saya suka banget. Ya maaf ya Bang, ini ngomongin tato, saya suka banget bikin tato untuk puji Tuhan tuh. Mungkin salah caranya cuman ya. Itu makanya tato God Will. Ya, God Will. Jadi ya pokoknya ya semua yang udah ini rancangannya Tuhan yang berlaku. Kehendak Tuhan udah. Mau tadi belum juara mau apapun itu jawabannya cuma ini satu. Ya udah rencana Tuhan. Apalagi. Amin. Iya kan? Tapi tatonya jangan nambah lagi ya kayak. Enggak Bang. Tatonya itu di hati. Tadi ngobrol-ngobrol juga. Iya, tadi kita tatonya udah bahas, iman. Ya. Iman tatonya sekarang rasional. Dalam artian Tuhan menghadirkan Kristus. Ya, kita lanjut nih Kel. Terus kan menikah. Iya betul. Itu juga Niniwe berikutnya kan, maksudnya sukacita karunia Tuhan ya. Ini padahal lucu lagi nih Bang. Mungkin kalau orang yang di luar sana, ya beneran Bang. Kalau orang yang di luar sana pasti udah banyak tahu. Saya sempat ngomong dulu Bang, gua nggak mau nikah kalau belum juara. Gua belum mau menikah kalau belum juara. Iya. Oh karena passionmu adalah basket gitu. Habis segitu ya cuman. Dan mau juara lagi, gitu. Gacil lagi. Nah itu dia. Iya saya bilang. Gacil lagi. Iya kan? Gimana ceritanya? Ya udah akhirnya saya ketemu sama Loriana, Loy. Loy ada di sini nih? Ada. Nanti Loy. kita ngobrol kita. Sini Loy. Sekalian ya sini Loy. Oke. Minum dulu. Minum dulu. Puji Tuhan. Sekarang, seperti tadi yang saya sampaikan, sahabat-sahabat Lusindo, ini udah bergabung jadi 3 orang nih sekarang. Sama Loy. Halo Loy. Salam dulu ah. Tadi Kelly juga salam. Iya dong. Ya, semua rancangan Tuhan. Ya kan? Saya ditunjuk Tuhan untuk menjadi pendeta yang melayankan peneguhan dan pemberkatan mereka. Sekali lagi selamat ya. Sudah setahun atau akan setahun? Hampir. Bulan apa ya? November waktu itu ya. Nah, bulan November. Udah 9 bulan Bang dulu. Terus tadi Kelly 9 bulan katanya. Iya. Kelly 40 tahun. Ya kan? Kalau lanjutin obrolan gimana Kel? Pertemuan kalian? Iya. Gimana tuh? Janjiannya itu piye? Nah, itu ceritanya gimana? Pertemuannya gimana? Pertemuan pertama kita tuh di 2019 ya? Iya. Di Holy Wings. Oke. Di Holy Kenalin teman atau ketemu sendiri? Dia nyamperin. Belum dikenalin aja berarti. Belum. Aku bilang ke Daniel aku ketemu kamu. Jadi tuh aku lagi sama teman-teman aku, dia juga lagi sama temannya dia. Ya. Jadi dia nyamperin yang emang teman-teman aku tuh teman-teman kamu kan? Oh gitu. Ya. Akhirnya mulai gimana, kamu ngomong apa pertama kali? Iya, gitu dong dok. Kayak cowok gara-gara aja. Alhamdulillah. Tapi emang waktu itu kan aku sering lihat di Instagram, maksudnya sering lihat. Oh, sudah di Instagram.
Udah. Sering lihat doang kan. Aku bawa itu lah. Kayaknya aku sering lihat deh kamu di Instagram. Aku dia bilang kan aku nggak bisa jawab. Aku geli soalnya kalau digituin. Kayak gimana sih? Mau hati saya mau putar ketawa tuh ya. Terus. Lalu? Terus tapi emang aku tuh dari seminggu sebelumnya tuh aku udah pernah ngeliat dia di story-nya temen aku, di Instagram temen aku. Kayak aku ngeliat, wah ini orang, karena aku suka cowok tatoan kan. Jadi aku ngeliat kayak tiba-tiba ketemu langsung dia nyamperin tuh kayak, wah ini orang ya ini yang gitu. Cuman kayak ya udah. Dari situ nggak berlanjut kan, kayak cuman nyapa gitu doang. Akhirnya aku bilang ke temannya dia, aku WhatsApp. PDKT berapa lama? Sempat? Setelah itu loh, setelah ketemu lagi minggu depannya. Terus? Udah nggak ada kabar lagi. Bulan depannya baru dia WhatsApp aku. Kalau boleh diringkas, terus kan menikah. Menikah. Ya? Boleh ya? Boleh dong. Langsung ringkas ya. Ya. Ini soalnya yang lebih seru di sini. Gimana menyatukan? Loy kan sudah ada anak. Iya. Kelly dengan perjalanan basket. Ya kan? Malah pernah terucap apa tadi? Pokoknya mau nikah kalau belum juara kayak gitu kan. Sama aku pun dia ngomong gitu kan. Oh gitu? Dia ngomong gitu. Dia Pas lagi Kelly pacaran. ngomong, Pas lagi gua acara. nggak mau menikah kalau belum juara. Pas di podcast ada sama Kak Ogi Vantianus ya, Vantianus. Dia ngomong, kapan nikah? Terus dia jawab, gua nggak akan mau nikah kalau belum juara. Sama Oli juga, sama Loy juga Sama ngomong aku gitu. itu, ya sama aku dia ngomong Oh gitu. gitu aku sama mau Loy. nikah. Nah, terus gimana? Respons Loy? Aku juga emang nggak mau nikah. Aku bilang gue udah punya anak. Jadi menurut gue nikah tuh nggak ada dalam apa ya tujuan aku. Dia pun gitu. Jadi kita ngerasa kayak udah barengan cocok nih. Tiba-tiba pendeta siapa meninggal ya? Aditya Oloan. Oh iya. Aditya Oloan meninggal. Akhirnya dia langsung bilang, pokoknya kita harus nikah kalau nggak. Kenapa Kel? Apa hubungannya? Nggak tahu kan sering nonton ininya juga tuh apa? Iya. Banyak. Di mana tuh? Wah, ya kayak di sosial media. Iya. Gitu lah. Ya udah kayaknya kok. Ya balik lagi bang, dia baik aja, istilahnya yang begitu baiknya bisa dipanggil Tuhan cepet gitu loh. Ya nggak tahu ya maksudnya gimana dia dulunya gitu kan kita nggak tahu. Dan itu hubungannya dia sama Tuhan aja lah yang tahu gitu kan. Jadi saya pikir wah, gua nggak bisa nih, kayak tadi kan saya bilang kan, ya jujur aja dulunya saya kayak gimana bang, gini. Wah saya nggak bisa nih kayak gitu terus. Iya. Saya harus jadi yang lebih baik lah gitu. Sudah jadi dewasa lah ya. Iya. Sudah mulai. Itu saya mulai berpikir yang lebih panjang, lebih luas. Lalu Loy datang, gitu kan? Iya. Loy juga kan kemudian belajar ikut Tuhan. Itu juga proses. Terus kemudian memutuskan kalian buat menikah. Di titik itu apa? Prosesnya waktu itu piye? Boleh cerita nggak? Sampai yuk kita menikah yuk. Gitu. Ya prosesnya pada saat itu dia cuma bilang, gue pengen hidup lurus, maksudnya gue pengen nikah, kalau lo mau nikah ayo, kalau enggak ya udah, tapi kita biasa-biasa aja, dia ngomong gitu. Gitu kan? Jadi ini bukan sesuatu yang buang-buang waktu lagi, mau menikah. Ya, dia udah mau serius. Ya udah akhirnya aku mulai makanya aku mulai belajar baptis katekisasi baptis dewasa. Katekisasi baptis dewasa 19 Desember kan tuh aku baptis. Setahun 2 tahun kemudian ya udah akhirnya katekisasi pranikah. Tapi aku dari sebelum nikah aku udah bilang, maksudnya kayak aku bilang sama dia, lo umur segitu lo masih bisa cari cewek yang bukan punya anak, maksudnya nggak ada butuhnya. Yakin nggak? Karena kan maksudnya aku ngerasa kayak ribet nggak sih lo tinggal sama gue yang udah punya anak dua gitu. Kan lo lebih enak kalau lo tinggal sama istri lo yang baru tuh tapi lo nggak punya anak, maksudnya hidupnya tuh ya udah tanpa anak. Cuman dia merasa tidak terbebani sepertinya. Itu membuat Loy makin jatuh cintrong. Cintrong. Sebaliknya Kel kenapa mengambil? Iya pasti pertama kan ya dulu saya nih istilahnya bang kurangnya di situ nih bang, maksudnya kurang di situ tuh. Kurang situ? Maksudnya lebih ke perempuan lah, saya jeleknya di situ gitu loh. Kalau masalah yang lain sih saya nggak ada, narkoba enggak, ini pengakuan. Iya, narkoba enggak, segala macam. Pokoknya saya lurus-lurus aja. Kalau masalah perempuan dulu gitu, mungkin anak basket kali ya. Emang lo nya aja. Ya udah, makanya saya mau
saya memutuskan untuk yang ya udah aku mau bener nih, jadi kan saya harus menikahi Loi juga, biar saya juga ya bener aja gitu, cuma satu cewek aja udah. Ya tapi kan dari semua banyak perempuan-perempuan yang kamu seminggu sekali ketemu gitu kan ada juga yang bisa dinikahin. Ya belum merasa cocok lah. Cocok. Kalau kan kayak kalau Loi kan pasti maksudnya ini ciri khas. Saya juga ngomong tadi sama Wati sama Pak Putra nih. Sahabat Lusindo, sejak saya ketemu sama mereka, ini ciri khas luar biasa. Setiap pasangan punya ciri. Betul, ada cirinya. Ya dibikin sebuah ensiklopedia atau kamus bisa tuh. Tapi salah satunya adalah ya ini, ada saling mengajak partner atau pasangan untuk lebih terbuka. Nah ini mereka miliki luar biasa, dan saya pikir ini juga warna pasangan-pasangan muda sekarang. Tapi udah tahu batas, jangan sampai sebuah pertikaian kan gitu, jangan sampai bullying, nah gitu ya. Atau nah ini dia, pernikahan itu bukan ring tinju kan, bukan urusan siapa yang menang siapa yang kalah kan, tapi siapa yang mau lebih terbuka. Nah proses terbuka ini kan juga yang berproses di dalam hubungan kalian kan sebetulnya. Nah ketika menikah, coba apa yang terjadi? Ini kan udah berapa? Udah 8 bulan. 9 bulan. Coba. Iya pasti masih ada yang berantem dikit. Tapi berantem hal kecil kan? Iya, berantem kecil. Sebenarnya bukan berantem sih, bete kali. Nah itu kecil dia. banget ya kalau bilang masalah sepele banget. Masalah apa sih cuma misalnya biar orang tuh tahu, maksudnya kita tuh nggak pernah berantem yang masalah cewek, masalah Olahraga cowok. tadi, olahraga yang bangun pagi. Enggak, itu nggak berantem. Saya lupa naruh barang gitu-gitu. Oh, lupa naruh Iya, barang. naruh barang atau kayak netes air yang hal-hal kecil yang kayak Odol. Enggak, ya, sikat itu gigi, ada. Oke, enggak. aku buang puntung rokok Puntung misalnya, rokok. di kamar mandi aku nggak buang. Tapi aku bete kayak gitu doang sih. Nggak pernah ada masalah yang benar-benar kayak masalah benar-benar ada entah itu masalah dalam keuangan, masalah dalam orang ketiga sama macam itu nggak ada. Puji Tuhan. Semoga nggak akan ada. Jangan, nggak ada semoga, udah. Jadi pengharapannya kuat. Jadi sudah di koridornya kan, gitu kan. Nah, kalau dari perjalanan sekarang, kan belum setahun. Kalau Tuhan, kalau manusia kita kan anniversary, ya kan? Ya enggak? Happy wedding anniversary. Apa yang bisa kita tarik per bulan lah misalnya. Apa yang kalian nikmati? Pertumbuhan, pertambahan dalam pernikahan sampai sekarang ini. Loi dinikahi dan menikahi seorang pebasket nasional. Kelly menikahi Loi, ya kan? Yang sudah punya putra, ya kan? Tapi bisa saling terbuka dan apa tadi? Marahnya kecil-kecil aja. Iya. Beneran tuh? Beneran. Kita Tidak sampai ada hal-hal. nggak pernah sama sekali. Sip. Dari awal. Apa yang kalian rasakan per bulan deh ya? Anniversary-nya kalau kita bikin per bulan apa ya? Pertambahan apa? Kita pasti makin kesini makin lebih ngerti satu sama lain, karena aku bilang sama Bang Dodo tadi kan Iya. dari awal, Kelly itu sebelum nikah itu tipe orang yang bisa bete tuh 2-3 hari. 3 hari tuh dia bisa ngedimin aku masalah hal kecil. Pernah terjadi? Sering. Waktu pacaran dulu itu? Sering. Oh. Tapi begitu nikah dia benar-benar bisa ngerubah semuanya, kayak bete cuman maksimal 3 jam, 2-3 jam. Sip. Itu sih. Pertama itu hal yang paling aku rasain sih itu. Ya. Terus mungkin karena kita nyambung dalam segala hal, maksudnya kita bisa ngobrol A sampai Z. Aku bisa ikut nemenin dia kemana aja, dia bisa ikut nemenin aku kemana aja. Jadi kita ngerasa kayak ya udah, kayak fun, menikmati. Ya, kayak berdua aja udah cukup. Ya. Cukup gak sih? Iya. Dia mah aja bapak nggak bantuin saya iya gitu. Kalian gimana kan? Melihat apa ada hal yang nambah gitu? Wah ya kalau saya pasti yang tadi. Dengan kehadiran Loi. Iya, yang pasti kayak udah kayak ya mungkin masih ini yang saya rasain ya Bang. Tadi kan saya pertama kali putusin untuk nikah kan masalah cewek doang. Jadi kalau sekarang kayak udah gue udah dan istilahnya udah nggak ada dosa lagi nih gitu. Walaupun pasti masih ada gitu loh. Cuma paling nggak udah nggak ada yang Ketakutan terbesar kamu itu. iya, apa masalah cewek udah nggak ada deh. Apalagi kan sampai saat detik ini ya saya sampai mungkin Loi ada ketakutan untuk saya kayak ada cewek lain gitu. Saya itu udah mastiin segitunya Bang sama dia. Udah nggak usah takut, gua tuh nggak bakal macam-macam. Gua tuh udah paling takut sama yang namanya perceraian.
tuh bang. Oke. Gue tuh nggak mau deh macam-macam. Kalau yang sampai saya ngomong gini nih, kalau ada yang macam-macam udah kamu aja deh, belum macam-macam nggak mau deh. Yang penting gue nggak mau. Gitu loh, kayak gitu loh. Sampai segitu? Dia pernah bilang kayak, aku bisa jamin demi Tuhan, dia bilang demi Tuhan aku nggak akan aneh-aneh. Aku mendingan kamu yang aneh-aneh karena aku bisa maafin kamu. Aku tahu kalau aku yang aneh-aneh kamu nggak akan bisa maafin aku deh. Karena aku bilang sama dia kalau dia macam-macam baretan motor satu baret. Aku akan membaret 9 motor dia karena aku baret satu. Beristri preman pasar ini. Kadang iya kan. Oh gitu ya? Nggak percaya kan udah mendingan kalau misalnya nih yang paling saya takutin kan motor-motor nih. Yang paling saya sayang istilahnya. Kalau emang kenapa-napa motor dia diapa-apain deh tuh gitu. Tapi nggak kejadian dong? Kalau nggak ya? Ya, tapi istrinya begitu ya, Pati ya? Iya, semua begitu. Oh, semacam-macam ya, oh ya, gitu. Tapi sebaliknya, itu kan ujian untuk membuktikan cinta kasih. Nah, saya teringat sahabat-sahabat Lusindo, sekali lagi bukan karena juga saya terlibat dalam pemberkatan itu. Mata kalian berkaca-kaca, ya kan? Itu kan sebuah proses pemurnian sebetulnya. Ada bagian, Tuhan, itu tadi kalau Kelly bilang, Tuhan baik banget gitu ya. Ya, Loy juga dalam proses ikut Tuhan Yesus, setia. Saya udah pernah bilang sama kalian, dan itu nggak mudah loh, ya kan? Tapi kalian jalaninya kayaknya ya asik gitu ya. Mesti diberkati. Terus sekarang sudah bisa dalam hubungan keluarga. Nah, tantangannya apa sekarang? Kalau yang kemarin-kemarin kan udah lewat tuh, maksudnya sudah bisa sudah menang kalian. Sekarang apa nih tantangan? Yang tadi saya ceritain itu, Bang. Apa? Enggak. Untuk mengajak berdoa? Enggak, tantangan yang tadi yang di sini. Oke. Malu, tantangannya nggak ada, Bang. Oh, ada hal yang gitu ya. Oke, tapi itu untuk keindahan dalam cinta kasih Tuhan. Jadi kalau untuk anak-anak menerima anak-anak atau sebaliknya ya, Loy, Kelly gimana? Dia menerima anak-anak. Mereka sama kalian toh? Iya. Anak-anak deket banget sama dia, malah lebih deket sama dia. Oh iya. Karena kalau aku bukan tipe masak, bukan tipe main. Aku main sama anak nggak bisa, maksudnya nggak terlalu suka. Ya saya emang dasarnya juga kan suka kecil gitu ya. Ketemu anak-anak kamu ya udah senang aja gitu. Ya. Saya sih nggak ada yang tadi Loy bilang terbebani apa enggak, nggak ada sih. Dan kau buka akademi basket juga untuk anak-anak, ya kan? Terus, tapi kan latihan tiap hari kok. Cara mengelola, memanage waktu piye? Ya sebenarnya kalau saya nih Bang, kalau saya kan latihan sebenarnya kan enak yang basket tuh latihan cuma 2-3 jam, 4 jam paling lama, udah habis itu udah. Oh gitu. Lagi doang. Oh jadi nggak satu harian kayak orang kerja kantor. Gempor ya. Habis ya. Biasanya 9-12. Ya, gitu. 12 siang itu pulang ya paling bisa istirahat dulu siang dulu sore bisa main. Tempat latihan di Andara, dekat Andara situ. Terus pulang istirahat. Iya, istirahat bentar, sore bisa main. Hari-hari ngapain? Coba bisa cerita nggak? Kalau gitu, pola hidup. Pola hidup kita ya pagi. Kelly berangkat? Ya, enggak, bangun tidur ya sarapan, dia berangkat. Olahraga dulu ya? Itu kalau lagi latihan. Lagi latihan enggak. Tapi kalau lagi libur ya olahraga sendiri di rumah. Biasanya dia berangkat satu arah sama anak-anak sekolah. Oh, jadi nganterin? Iya. Aku beres rumahnya, pel. Oke. Aku jemput anak-anak pulang. Oke. Makan siang dia pulang. Kalau lagi malas masak, Gojek. Kalau enggak, aku masak. Oke. Udah terus sore. Sore ngapain? Kalau dia ada kelas KBM. Kalau ada akademi. Yang mampir. Ya. Oke. Nah, kalau lagi enggak ya main aja. Gitu ya. Jalan sama anak-anak. Nah, ini kan basket juga lagi ramai juga ya, gitu ya, maksudnya lagi seru ya? Seru. Kalau misalnya tambah lagi permintaan kesibukan segala macam, Kelly? Kesibukan apa Bang? Ya untuk basket? Oh, saya mah senang banget Bang. Saya terima-terima aja apalagi untuk basket, apalagi untuk memajukan basket Indonesia. Ya saya sebagai pemain kan pasti pengen ada generasi segala macam. Gitu lah. Iya. Kita dukung. Ya itu dia. Makanya itu yang saya mutusin nikah sama lo kan juga dia salah satunya dukung semua yang apa yang saya lakuin gitu. Yang positif.
Aku bilang sama dia, apapun yang kamu lakuin aku akan dukung, apapun itu, mau beli motor tiap bulan, mau ngapain aja aku nggak pernah ngurusin, cuman satu yaitu Iya, nggak ada buat Andre cewek-cewek cuma gitu. itu, Bang. Kalau ini boleh nanya sekarang? Boleh. Apa tuh? Masalah cerai. Apa? Kenapa? Ya enggak, kan kalau saya ini setakut itu tuh, maksudnya bukan ya karena emang udah nggak boleh gitu loh bagi kita nih misalnya. Iya. Apa yang sudah disatukan kan Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah itu Ya, kan ya. kadang orang masih kepikiran kayak ya lu tapi misalnya nih bang istri lu yang udah selingkuh segala macam masa lu tetap mau terima. Nah, itu juga merupakan kalau saya sih ya saya terima dan berdoa aja. Ya, ya, Gimana, itu urusan Tuhan. Yang pertama, gereja itu hanya mengeluarkan surat nikah. Gereja tidak pernah dan tidak akan pernah karena dasarnya firman Tuhan tidak akan pernah mengeluarkan surat cerai. Itu paling basic. Jadi kita hubungannya sama perintahnya Tuhan, sabda Tuhan. Tapi yang kedua, nah itu tadi kayak kalian katakan, gawatnya ini kan godaan segala macam. Oh itu temen gua kerja cerai, tuh tetangga satu komplek gua cerai, ya kan? Belum lagi bilang, oh itu om saya aja cerai, lalu kita cerai saja yuk gitu. Ya enggak dong. Jadi maksud saya perspektif, pola pikir rasional tapi khususnya iman. Pertama tadi yang nomor satu, Tuhan yang bilang jangan, tidak boleh, ya kan? Yang sudah dipersatukan tidak boleh ceraikan oleh manusia. Tapi yang kedua itu tadi, bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tapi bang kalau misalnya udah selingkuh terus, kita udah batin, masa kita bisa harus tetap merelakan gue berdoa deh. Ya. Kan bisa melepaskan bang. Itu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Akhirnya tidak bisa kita mengatakan ya udah Tuhan sekarang batal ya komitmen yang sebelumnya. Bisa ngerti maksudnya? Ngerti. Iya. Kalau nanti karena gini ya ini kasusnya kan macam-macam. Ada yang selingkuh, ada yang kadarnya rendah, dia kerja luar daerah, kemudian ya, LDR, menikah LDR ya, maksudnya long distance, pisah. Saya 2 kali sudah melayani, menikah lagi, balik lagi sama orang yang sama. Karena bekerja jauh. Ya, ini juga orangnya akan nonton ini pasti. Tapi saya nggak sebut nama. Pasti. Kenapa? Ya itu tadi sebetulnya. Karena kita yang belum bisa mempertanggungjawabkan, itu kata kunci. Mempertanggungjawabkan komitmen yang kita pegang itu. Jadi ya Tuhan punya cara selalu. Kalau memang dia harus memang berpisah, sekali lagi dia mengaku dosanya sama Tuhan, berdosanya sama Tuhan. Salah? Salah dong. Tetap salah, tapi ada pertanggungjawaban yang lain. Kalau kita sebut ada pertanggungjawaban etis, moral, keselamatan, nah, apalagi kalau perempuan ya, sisi perempuan, kita bicara gender, macam-macam sih. Tetapi gini, kalau kita bisa melakukannya dengan sama-sama bertanggung jawab, kita harus mempertanggungjawabkan sama Tuhan sebaik-baik. Triangle marriage, ingat? 2 harus sama-sama makin dekat. Pemandangan kita kan kita yang mau makin dekat. Sebetulnya waktu kita mau makin dekat, kita sedang makin dekat sama Tuhan. Dan harus lakukan bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Tapi Mas Kelly sudah pastikan kan tidak kalau soal itu. Malah itu sebuah ketakutan Mas Kelly. Iya. Karena kita emang aku suka nanya ke dia sih, apa yang kayak Gimana? masa sih kalau orang, karena ada temen kamu kan yang kayak gitu. Jadi kita selalu ngeliatnya, masa sih dia udah digituin sama istrinya tapi dia tetap harus kayak gini. Ya iyalah harus tetap kayak gini. Enggak lah, enggak masuk di akal aku kalau bilang gitu. Kadang kita belum belum mengerti apakah itu emang tergantung si pribadi masing-masing atau kita bertumpu sama Tuhan gitu loh. Ya, betul banget Tuhan. Tiap kasus berbeda. Yang kelihatannya mirip sama pun berbeda. Oh tuh kasusnya karena will. Nggak bisa gitu juga kita ngomong. Tiap orang beda-beda, macam-macam. Dan pengalaman saya pendekatannya harus sendiri-sendiri. Terus kemudian berdua. Nah, pendeta juga nggak bisa pegang sendiri. Harus ada psikolog, ada tua-tua gereja, tua-tua keluarga dan sebagainya.
Semoga. Nah kalau boleh terusin, kalian sudah di titik ini. Ke depan keinginan. Kalau dalam bahasa Alkitab tuh nazar. Cita-cita sebagai keluarga, bukan lagi pribadi ini Kel. Loy, apa? Kalau saya saya sih pengennya pertama mau apapun itu kita harus sama-sama terus pertama. Terus yang kedua ya pengen, tadi kita udah bahas juga sih, kita pengen punya anak gitu loh dari sekolah gitu. Puji Tuhan. Gitu. Cuman ya itu tadi mungkin ada ketakutan saya, banyak lah udah diomongin ke lo juga ketakutannya gimana. Jujur aja Bang, saya masih sering nih, tadi bahas kan saya sering beli motor, beli ini, cuman nanti kalau mikirin mau punya anak, nanti gua nggak bisa main motor lagi. Enggak dong. Emang nggak bisa kan? Enggak, maksudnya beli-beli, tapi mendingan ke anak biasanya gitu. Pendapatannya harus dilebihin ya Bang? Iya. Oh iya. Itu dan Tuhan akan kasih berkat lebih lagi. Itu. Jadi setiap anak yang lahir pasti Tuhan sudah sediakan. Iya, dan akhirnya Tuhan yang kasih, kita harus meresponsnya dengan bertanggung jawab lebih lagi. Ya kan kata Loy tadi kan, lebih kreatif. Ya kan? Coba. Iya sih. Iya, itu dari tadi kan kita itu udah bahas kan. Dari tadi tuh dari sampai detik ini mungkin saya masih ada nanti aja. Kalau udah ketemu Bang Dodo sekarang. Kayaknya udah deh. Nanti malam ya. Yang penting udah diyakinin gitu loh Bang. Ini kan ya saya baru dengar itu kayak tadi apa kan Tuhan udah rencanain semua. Iya, sudah sediakan. Loy sendiri gimana? Apa? Ya, boleh lah. Oh iya, tapi nggak tahu ya dari dia apa enggak ya? Loy sendiri? Iya, aku bilang iya, tahun depan. Tapi kamu mau? Tapi aku mau, aku bilang aku pengen, maksudnya aku pengen punya anak dari dia. Jadi kayak nggak cuman, aku pengen punya anak dari dia, cuman diet dulu bentar. Iya, jadi kalian berdua deh. Iya. Digumulkan, didoakan, tapi dibikin santai. Jadi anak itu adalah buah cinta, kasih. Jadi itu menjadi menambah kekayaan kalian. Kekayaan sesungguhnya kita itu anak. Itu mengapa firman Tuhan bilang, aku memberkati kamu, memberkatimu, dan juga memberkati anak-anak dari anak-anakmu. Itu bahasa Alkitab. Memberkati anak-anak dari anak-anakmu. Artinya terus menerus. Ya kalau kita sendiri yang memagari membilang enggak. Ya berarti kan kita sedang menghambat berkat itu. Itu loh. Ya sebenarnya kan kalau dari Loy sendiri udah ada. Ya. Tapi kalau saya emang banyak sih masukan sebenarnya dari temen nih. Tapi masa lu nggak mau sih punya Kelly, penerus Kelly nama Kelly itu gitu. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan belum kasih atau memang kita tidak tahu ya. Ya ini God will. Ya. God's will. God will Tuhan juga. Ya kan? Makanya semua sih udah. Nah, saya tato nih Bang. Ya mulai lagi. Ya makanya biar apa-apa inget Bang. Oh iya. God's will, ya benar. Kayak apapun itu. Oke. Asal jangan nambah tatonya gitu aja, ya kan? Tatonya di sini gitu ya. Apalagi kerinduan Loin mungkin ada hal-hal untuk kehidupan. Ya kalau dibilang kan sekarang sudah lengkap loh kalian dulu sebetulnya. Iya. Ngerasa lebih enak sih, jauh lebih enak ya sekarang, kayak apa-apa tuh pelong itu lega nggak sih? Iya kan? Lebih cerah, lebih terbuka kan? Lebih tenang, lebih damai. Iya. Sekarang waktunya untuk lebih bersyukur kan? Seperti yang tadi saya bilang Bang, itu kayak udah gak ada dosa nih saya gitu mikirnya. Ya biarpun masih ada kecil-kecil, cuma kayak udah mikirnya udah gitu karena udah gak aneh-aneh. Ya. Aneh-anehnya paling ya itulah, motor atau apapun itu ya. Nah tapi Bang, aku mau nanya juga nih dari sisi boleh. istri. Aku kan bukan tipe yang mau ngatur uang suami, bukan tipe yang mau nyampurin, maksudnya kayak ya udah itu uang lo mau ngapain aja silahkan, nggak masalah gue. Nggak salah dong aku. Nggak salah. Ntar takutnya ada, aku pernah bahas sama kamu kan, takutnya ntar ada temen dia kayak gila lo beli motor terus, emang bini lo nggak pernah ngasih tahu apa, nah itu nggak masalah dong Bang. Loh itu kan kesepakatan kalian. Ya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak diurusin sama mempersilahkan. Kan kita yang mempersilahkan suara-suara itu mengganggu atau tidak, ya kan? Aku, iya. Takutnya aku pas misalnya amit-amit misalnya kayak ada masukan ke Kelly terus kata Kelly, oh ya bener juga ya, kok dia diem aja ya, nah takutnya kayak gitu. Aku nggak bilang gitu. Nggak usah. Jangan hidup dalam
indikasi-indikasi yang diberikan oleh dunia. Harta itu kan kayak bayangan aja, kayak bayangan. Dia bukan yang sesungguhnya kan, dia cuma bayangan. Nah, persoalannya kalau Tuhan sudah kasih harta, tapi juga harta yang paling indah kan sebetulnya tadi anak-anak kan, tapi harta materi lah, itu kan sebetulnya ya bayangan itu. Pertanggungjawaban untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Karena aku nggak pernah mau ribet urus-urusan suami, kayak terserah deh lu mau ngapain aja, yang penting ya tetap di jalannya aja. Iya, bersyukur punya istri. Jadi begitu juga, ya kan? tapi gini, kalau mau kehidupan berikutnya untuk bisa menjadi bagian yang indah, ya lebih baik ya nanti kalau Tuhan kasih misalnya berkat-berkat baru, anak misalnya, atau akademinya makin besar ya. Amin. Iya. Oke. Waktu jua yang memisahkan seperti lamanya durasi Liga Basket. Kelly, makasih ya. Terima kasih banyak. Ini juga kopinya. Loy, makasih ya. Jadi, saudara-saudara, teman-teman, mari mensyukuri berkat yang Tuhan beri. Nah, seluruh perjalanan tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan tempatkan kita sampai titik saat ini, bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Nah, dan seorang Kelly Purwanto dan Loy membuktikannya. Nah, hidup mereka kita doakan juga, hidup teman-teman dan semua kita boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya berterima kasih nih kan, thank you. Sama-sama Bang. Memberkati ya. Berkati selalu. Makasih banyak Bang Dodo, sehat terus. Ya. Kita dada dulu deh. Sahabat Lusindo, Tuhan berkati. Dah.